Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada untuk memimpin doa. Semua siap? Udah mulai? Udah selesai? Baiklah, silakan untuk kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk Indonesia tanah air merah pusaka. Kehadiran dulu. Aldi Kurniawan, Amelia Firmanda, Anis Wijaya. Saya mau tanya, apakah suara saya terdengar jelas di belakang? Jelas. Nah, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan, jangan lupa makan tepat waktu dan istirahat yang cukup ya, jangan kebanyakan begadang karena musim-musim seperti ini banyak sekali ya yang menderita sakit flu ataupun sakit apa, jadi tetap jaga kesehatan. Untuk materi minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya itu tentang apa anak-anak sekarang? Musiknya eksplorasi bunyi. Terus apa lagi katanya? Ya, jadi di minggu yang lalu kalian sudah melakukan eksplorasi bunyi dan membuat komposisi musik dari bunyi yang kalian eksplorasi, ya. Nah, apa hubungannya dengan materi hari ini? Nah, materi hari ini kita akan belajar pemanfaatan teknologi dalam produksi atau pertunjukan musik. Nah, nanti tujuannya adalah kalau kalian sudah membuat komposisi musik, terus kalian ingin membuat pertunjukan musik harus pakai apa? Lah, ini salah satu sarananya. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih dasar-dasar mengolah suara agar menjadi seimbang dalam pertunjukan musik, bagaimana mengolah suara agar menjadi enak didengar dalam pertunjukan musik. Karena kalau kalian melihat pertunjukan musik itu kan di lapangan terbuka biasanya kan, atau di tempat yang besar. Itu kan pasti kalau kita tidak ada alat pendukung, teknologi pendukung pasti suaranya kecil, anggap saja bisa tidak ada sound sistemnya. Jadi tentang pemanfaatan teknologi dalam pertunjukan musik supaya apa? Yaitu tadi kalian besok kalau misalnya melakukan pertunjukan musik bisa membalancing atau membuat suatu pertunjukan musik yang bagus dengan memanfaatkan teknologi. Ini adalah pelajaran dasar, nanti kalian gunakan sendiri di rumah ya. Ada yang tahu apa ini yang di depan? Masa nggak ada yang tahu? Kalian sering lihat ini nggak? Iya. Gimana? Iya. Enggak, ini tahu namanya apa tahu nggak? Hah? Bukan ampli. Ini namanya mixer. Nah, bener aku sen. Orang kamu aja diem aja kok bener kamu. DJ. Oh iya, kamu nyontek di sini ya? Ya. Nah, jadi frekuensi suara itu yang bisa didengar manusia adalah 20 Hz sampai 20.000. Keras rendahnya suara itu disebut dengan satuannya desibel. Kalau panjang kan sentimeter. Kalau berat apa? Kilogram. Kalau keras kecilnya suara itu desibel. Kenapa kok ada mixer itu ya? Mixer itu untuk mengolah keras kecilnya suara yang disatuannya oleh desibel ya. Tulisannya enggak? Desibel. Lalu untuk mengolah frekuensi yang sering kalian dengar itu biasanya kan bass sama treble ya, yang kalian tahu. Tapi di dalam istilah musik itu biasanya disebut dengan low. Yang ini disebut dengan high. Lalu di tengahnya ada mid atau middle. Ini suara ya yang akan diolah. Ini masuk ke dalam proses. Nanti baru dikeluarkan. Nah, suara ini suara apa? Ini suara yang dihasilkan dari alat musik ataupun dari vokal manusia. Proses ini apa? Nah, ini proses kita yang akan belajar panjang di sini. Yang di sini diolah dengan mixer, nanti ada amplifier, lalu ada efek dan macam sebagainya. Pada basicnya, input ini bisa banyak, tergantung mixernya. Ya, tergantung channel mixernya ini. Mixer yang saya bawa ini terdiri dari 7 channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ada juga misalnya dalam pertunjukan yang boleh tahu itu biasanya sampai 64 channel, maksudnya gede ya. Tapi kalau input bisa dari macam-macam. Di sini misal gitar, lalu di sini misalnya vokal,
Di sini misalnya suling, terus di sini keyboard, bisa. Tapi kalau output tetap L dan R, ya. Walaupun L dan R itu bisa dikeluarkan dari beberapa channel, bisa dikeluarkan ke sana, ke sana, ke sana. Jadi masuk di sini. Nah, maka dari itu kita perlu mengolah atau memixing. Makanya ini dinamai dengan mixer, karena ini fungsinya untuk mixing. Ini kayak input dimatikan. Karena gimana ada yang mau keluar kalau yang masuk atau dimatikan, gitu ya. Nah, begitu pun sebaliknya kalau kayak inputnya gede, outputnya mati, yang bawah ini biasanya pakai slider ini, itu juga tidak ada suara. Orang masuknya gede tapi keluarnya ditutup. Itu untuk jalur keluar masuk ya. Jadi misalnya ada bunyi yang nah, kalau bunyi itu kan sering. Apa itu namanya? Nah, mic-nya dekat salon itu biasanya orang punya apa? Storing ya. Storing kan? Itu bukan storing tapi feedback. Kenapa? Karena suara yang dikeluarkan dari sini itu masuk lagi ke sini. Kalau itu kan beda suaranya. Itu berarti kebanyakan frekuensi apa itu? Bass atau low. Berarti low-nya kita kurangi. Tapi kalau yang pertama tadi kebanyakan frekuensi high dan middle. Gitu ya. Jadi tahu kalau misalnya kalau lagi mic-nya nganging bangun. Nah, itu yang dikurangi berarti frekuensi high. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin gain inputnya dikurangi. Nah, misalnya gain inputnya semakin kecil berarti angkapan dari ini akan semakin kecil. Kalau gain inputnya semakin besar, kita nyanyi di sini masuk. Otomatis kalau gain inputnya semakin besar akan semakin mudah feedback, tapi mic-nya akan semakin enteng. Cik, udah keras ya. Nah ini contoh suara polos tanpa apa namanya, kita flat itu kita tidak main di equalizer. Maksudnya equalizernya kan untuk ngatur low mid high itu namanya EQ. Nah itu tadi frekuensi itu namanya EQ. Jadi kita tidak melakukan EQ ya. Kita ambil contoh EQ low, kalau kita naik seperti apa? Kita boost, kalau menaikkan itu namanya nge-boost. Jadi suaranya lebih bos. Ya kan? Tahu bedanya sekarang kan? Nah bayangin aja kalau misalnya ada beberapa alat musik dan semuanya nge-bass jadi pasti suaranya nggak jelas. Suara masuk kan bum. Ya seperti itu. Ini saya ngomong aja nggak jelas kan? Nah saya kembalikan. Lalu kalau frekuensi mic-nya kita angkat, mudah-mudahan nggak feedback. Nah ini mic-nya saya angkat. Ini mic yang middle. Jadi terasa kayak tahu bulat. Kebayang kalau konser musik sound systemnya kayak gini, tahu bulat. Ini namanya efek delay. Tahu delay? Apa? Bahasa di film-film pesawatnya delay, terlambat. Jadi kalau namanya efek delay itu ada suara yang terlambat. Nah, lalu delay itu juga bisa dititik. Jadi ada tingkat waktu lambatnya semana, lalu pengulangannya semana. Itu kan cuma sekali. Kalau pengulangannya banyak jadi seperti ini. Tes. Nah itu delaynya diulang. Ya. Nah ini kalau serem ya. Jadi efek delay biasanya ini hanya salah satu contoh ya. Ada efek delay, reverb. Efek reverb itu efek ruangan. Jadi misalnya kalian ingin memvisualisasikan suara kalian itu di ruangan kecil. Nah itu pakai efek reverb. Biasanya suaranya ada delaynya tapi terlambat. Yang kalau kalian yang di kamar mandi itu tahu kan? Kenapa suaranya beda? Itu adalah efek reverb namanya. Lalu ada lagi efek-efek yang lain seperti kompresor, limiter. Tapi itu lebih lanjut di pertemuan berikutnya saja karena saya di sini tidak membawa alatnya, percuma dijelaskan ya. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara memixing yang bagus.
Nah, kebanyakan misalnya suaranya tadi bagus ya. Bagus. Nyanyinya bagus dari depan kurang pede ya. Kalau misalnya gitarnya suaranya seperti ini nih, pede gitu. Coba ulangin ya. Masih. Kan jadi kayak apa? Yang gitarnya kayak mana? Enggak. Ini karena mixinya nggak pas, makanya itu kita mixinya harus Pas. tepat. Ini lagi. Nah, ya. Ada sedikit. Juga kayak Ada. kita bisa kasih efek tipis-tipis. Nah, kan nggak langsung hilang kan? Kalau nggak ada efeknya langsung hilang. Kalau ada efeknya, nah, Iya. yuk. Si Yayang nyanyi dengan suara bagus sebenarnya, cuman masih agak kurang pede mungkin karena nemenin diri untuk naik gurunya ya. Kebetulan gurunya masih muda ya, karena anaknya juga lawan jenis gitu kan. Jadi mungkin dia nervous ya. Kamu nervous ya? Nervous artinya apa? Enggak tahu. Dikata kamu nervous ya, enggak tahu. Nah, anak-anak sekarang ini adalah salah satu contoh pertunjukan musik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi yaitu mixer. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau speakernya lebih gede, suaranya lebih gede nggak? Kamu suka yang gede-gede ya? Nah, jadi begini. Untuk masalah speaker lebih gede, suaranya lebih gede enggak? Nah, speaker itu kan dia hanya tugasnya itu untuk mengeluarkan. Nah, penyuplai dari yang dikeluarkan itu namanya amplifier. Kalau amplinya dia daya listriknya gede, speakernya harus gede. Karena kalau speakernya kan speaker itu memiliki berapa watt gitu. Nah, jadi kalau misalnya suplainya itu lebih gede daripada speakernya akan meledak. Kan sering dengar speakernya kebakar ya kan. Kalau proses seperti itu karena suplainya gede, speakernya kecil atau sebaliknya. Nah, kalau sudah cukup, saya tadi sudah membuat sedikit rangkuman di situ. Silakan kalian mengerjakan. Jadi perintahnya nanti dikerjakan di buku ya anak-anak sekalian. Kira-kira ada nggak yang bisa kalian presentasikan? Mungkin siapa yang siap? Oke, Rangga? Gimana? Apa yang Rangga tulis dari apa yang sudah siap? Suara masuk melalui Mic. lalu diolah melalui mic besar, dikeluarkan dari speaker. Suara dikeluarkan dari. Ada pendapat lain? Ya, Ya, itu. penyegaran frekuensi dan kecil kerasnya suara sebelum dikirim ke amplifier. Kalian sudah mulai serta, silakan kumpulkan di sini. Awas tidak ada kabel-kabel Pak ya. Oke, sudah semua ini? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya ingin tahu sebenarnya kalian itu tadi menyontek atau tidak, makanya saya mau tanya. Apa yang dimaksud dengan frekuensi low? Apa? Frekuensi suara rendah atau biasa disebut bass. Ya, frekuensi suara rendah atau biasa orang sebut dengan suara bass. Ya, pinter. Lalu untuk frekuensi high, ya, frekuensi high, frekuensi tinggi atau biasa orang menyebutnya frekuensi treble. Oh ya, biasanya treble, betul. Lalu coba barisan tengah siapa yang bisa menyebutkan kegunaan mixer? Ya, Esa. Untuk menambahkan suara frekuensi tinggi rendahnya suara. Untuk menyeimbangkan frekuensi suara dan tinggi rendahnya. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini itu adalah bagaimana kita mengolah suara yang masuk, ya, suara yang masuk diolah dengan mixer dan dikeluarkan atau dikeraskan dengan amplifier. Intinya seperti itu ya. Untuk secara keseluruhan, kalian tadi sudah mempelajari ini semua dan saya sudah tanya dari depan, mata belakang, kalian sudah paham semua ya. Mudah-mudahan tugasnya ini juga betul semua. Nah, lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang industri recording. Kalau sekarang kan live performing, teknologi yang digunakan untuk pertunjukan secara langsung. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang teknologi yang digunakan untuk pertunjukan secara tidak langsung ataupun rekaman. Kalian mungkin sudah pernah mendengarkan rekaman ya? Silakan kalian mencari referensi tentang industri recording di rumah biar besok kita bisa tanya jawabnya itu enak. Oke anak-anak sekalian,
Mungkin pelajaran hari ini saya sudah sampai di sini. Adakah yang belum paham dan mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham semua? Baiklah, anak-anak muda, kalau sudah paham semua, bila saya ada salah saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.